Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan proyek bantuan hukum kasus perebutan lapak dagang Pasar Raya 2 Kota Salatiga. Perkenalkan, kami terdiri dari saya Musyarofah Dinda Fitriani, NIM 811419264. Saya Harun Harunisa Widiatri, NIM 81114192226. Saya Firatri Febrianti, NIM 81141192229. Saya Randy Manartono, NIM 811419250. Saya Aifa Dita Fianita Ramadona, NIM 81149192251. Sebelum kami memaparkan proyek-proyek bantuan hukum yang kami tawarkan, saya akan memaparkan kasus yang mendasari proyek bantuan ini. Jadi pada awalnya itu kejadian perebutan lapak dagang Pasar Raya 2 Kota Salatiga ini bermula dari kesalahpahaman antara dua orang pedagang Bugis Banyumas di Pasar Raya 2 Kota Salatiga, sehingga terjadi adu mulut antara keduanya dikarenakan salah satu pedagang tidak sengaja menyenggol ember. Hal ini yang kemudian memicu kedua pedagang ini bertengkar hingga menyebabkan keributan di pasar yang sejatinya sudah lebih ramai. Pada hari itu, perselisihan ini dapat diselesaikan dengan baik, yaitu dengan dilerainya kedua pedagang Bugis ini oleh pedagang-pedagang yang lain. Akan tetapi, beberapa hari kemudian, lurah pasar setempat ini mendatangi kedua pedagang Bugis Banyumas dan menyampaikan bahwa salah satu dari pedagang ini harus mengganti jam operasionalnya, sehingga kedua pedagang Bugis Banyumas ini tidak berjualan lagi di waktu yang sama demi menghindari adanya perkelahian di kemudian hari. Namun, pedagang yang dipindahkan jam operasionalnya ini tidak terima. Dia merasa bahwa kalau jam operasionalnya diganti itu akan berpengaruh pada penghasilannya. Tetapi lurah pasar tidak mau menerima komplain dari pedagang Bugis ini. Permasalahan tidak hanya selesai di situ, tetapi timbul permasalahan lain, yaitu ternyata kedua pedagang Bugis ini sama-sama tidak memiliki izin berjualan yang berlaku. Akan tetapi pedagang asli Kota Salatiga sebelumnya telah memiliki izin, hanya saja tidak diperpanjang. Sehingga pihak lurah pasar memberikan kelonggaran kepada pedagang Bugis yang sebelumnya telah memiliki izin ini, dengan syarat dia segera memperpanjang surat izinnya. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk regulasi mengenai pengelolaan pasar tradisional ini sebenarnya telah diatur dalam peraturan Daerah Kota Salatiga nomor 12 tahun 2013 tentang pengelolaan, pemberdayaan, dan perlindungan pasar tradisional. Selain itu juga terdapat aturan turunan dari perda tersebut, yaitu adanya peraturan Wali Kota Salatiga nomor 30 tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan pengelolaan pasar daerah. Dalam regulasi tersebut juga telah dijelaskan bahwa pedagang itu seharusnya memiliki KTP dan SIP yang diberikan oleh Disdak sebagai suatu izin kepada seorang atau satu badan usaha yang menggunakan ruko, kios, los, atau pelataran di pasar. Berdasarkan permasalahan yang telah dijabarkan oleh rekan saya tadi, sudah dijelaskan tadi seharusnya setiap pedagang itu mematuhi aturan yang ada dalam perwali tersebut. Namun muncul kendala yang dihadapi oleh para pedagang izin karena adanya kurang pemahaman mereka akan regulasi tersebut dan kurangnya sosialisasi mengenai hukum yang seharusnya mereka taati. Oleh karena itu, kelompok kami memiliki proyek bantuan hukum yang kami tawarkan, yaitu yang pertama itu mengenai sosialisasi terkait regulasi, yang kedua itu adanya mediasi apabila terjadi pertikaian, dan yang ketiga adanya sosialisasi prosedur pembuatan KTP dan SIP. Untuk lebih lanjut dan lebih rincinya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk yang pertama yaitu tentang sosialisasi terkait dengan regulasi. Nah, sebagaimana dengan kasus yang telah dijelaskan di awal tadi, permasalahan yang terjadi di lingkungan pasar tersebut yaitu bisa dijadikan sebagai dua faktor, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal.
Adapun untuk faktor internalnya sendiri yaitu yang pertama rendahnya kualitas sumber daya manusia bagi para pedagang pasar seperti rendahnya dari penguasaan mengenai informasi pasar. Kemudian untuk faktor yang kedua yaitu faktor eksternal, di mana yang pertama ini yaitu belum tuntasnya penanganan aspek legalitas terkait perizinan dagang dan kelancaran prosedur perizinan. Kemudian yang kedua ada pelaksanaan persaingan usaha yang sehat. Dan yang terakhir ada penataan terkait dengan lokasi usaha. Next. Nah, hal tersebut masalah sosialisasi pentingnya untuk tentang peraturan wali kota nomor 38 yang dirasa sangat penting jika segera itu karena dengan akan memudahkan realisasi dan juga jembatan dagangan tersebut. Nah, jika sudah ada paguyuban yang ada, maka Dinas Perdagangan pun tidak harus terjun langsung ke lapangan untuk memberikan sosialisasi paguyuban pedagang pasar yang sebelumnya telah dilakukan paguyuban tersebut. Sosialisasi dan tersebut tentu adanya BIMTEK tersebut secara berkala, misalnya pola sebulan sekali yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan yang bekerja sama dengan lembaga bantuan hukum misalnya, untuk memberikan kompetensi mengenai pasar daerah untuk kemudian dapat diterapkan di lapangan. Sehingga adanya BIMTEK sosialisasi ini dapat juga dilakukan secara bersamaan dengan penyuluhan yang bekerja sama dengan instansi pemerintah yang terkait. Dan hal tersebut nantinya agar masyarakat dapat lebih paham akan regulasi yang mereka patuhi dan melakukan suatu transaksi jual beli di Pasar Raya 2 Kota Salatiga. Lalu yang ketiga, ada mediasi. Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan, terlihat bahwa terjadi beberapa kesalahpahaman antara pihak lurah pasar, pedagang bukis, dan pedagang sekitar. Maka dari itu, bantuan hukum kedua yang kami tawarkan ialah melalui mediasi. Mediasi ini dilakukan khususnya antara kedua pedagang bukis, dibantu oleh mediator, agar mereka tidak larut dalam kesalahpahaman. Mediasi ini dilakukan karena mengingat keduanya sama-sama menjadikan dagangan bukis tersebut sebagai mata pencarian mereka, yang mana jika melihat komplain yang diajukan oleh pedagang bukis yang diganti jam operasionalnya, ada benarnya juga jika hal tersebut dapat mempengaruhi jumlah penjualan mereka. Mediator yang bersifat netral pastinya akan bersikap adil dalam membantu setiap pihak agar tidak ada yang merasa dirugikan. Melalui mediator ini pula dapat disampaikan saran-saran yang dapat menguntungkan keduanya. Kemudian, proyek bantuan hukum yang ketiga yaitu sosialisasi prosedur pembuatan KTTP dan SIP. Prosedur pembuatan KTTP dan SIP bagi pedagang pasar terkait izin berjualan pedagang yang ada di Pasar Raya 2 Kota Salatiga diatur dalam Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 38 Tahun 2018 tentang pengelolaan pasar daerah. Pada permasalahan yang tadi sudah dijelaskan, solusi terkait bantuan hukum yang dapat diberikan mengenai surat izin berdagang yaitu dengan melakukan sidak terhadap pedagang yang bisa dilakukan rutin 3 bulan sekali dengan disertai memberikan arahan terhadap pengurusan surat izin perdagangan. Tujuan dari sidak terkait surat agar syarat yang sudah dijelaskan wajib memiliki atau pedagang wajib memiliki KTP dan SIP bisa terpenuhi. Dengan adanya surat izin tersebut juga merupakan suatu upaya dalam penataan pedagang pasar Kota Salatiga agar tercipta pasar yang damai, bersih, dan tertib. Adapun prosedur penerbitan KTTP dan SIP baru yang dijelaskan dalam Perwali Kota Salatiga yaitu dengan 1. Pendataan dan pendaftaran dilakukan oleh Dinas Perdagangan. 2. Dengan melampirkan EKTP, lokasi pasar, jenis dagangan, dan modal usaha. Lalu yang ketiga atau yang terakhir adalah penerbitan KTTP dan SIP, di mana KTTP memuat data mengenai nomor induk kependudukan, nomor KTP, nama,
alamat rumah, nomor telepon, dan pas foto. Sedangkan SIP memuat bukti kepemilikan ruko, kios, dan pelatih nama pasar, alamat rumah, serta waktu berjualan dan lokasi pasar daerah. Kemudian terdapat pula syarat pasaran KTP dan SIP pedagang baru, yaitu dengan kriteria pedagang pasar yang pada saat adanya pendataan sudah berjualan atau berusaha di pasar dan belum terdaftar dalam database Dinas Perdagangan. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Dalam kasus di atas, terlihat bahwa ada pedagang yang tidak mengetahui akan adanya regulasi tersebut, sehingga kelompok kami merancang untuk memberikan bantuan hukum berupa sosialisasi terkait regulasi yang ada. Ketidaktahuan tersebut kembali lagi disebabkan oleh faktor rendahnya penguasaan mengenai informasi pasar bagi para pedagang dan juga kurangnya keterlibatan Dinas Perdagangan setempat, dalam hal ini Dinas Perdagangan Kota Salatiga, dalam memberikan edukasi dan informasi bahwa sejatinya pemberian informasi mengenai regulasi-regulasi apa saja yang harus diketahui para pedagang yang ada di lingkungan pasar tradisional merupakan suatu langkah awal dalam rangka mencegah konflik-konflik di lingkungan pasar terjadi. Selain sosialisasi mengenai regulasi yang ada, kami juga menawarkan untuk memberikan media penyelesaian perkara melalui jalur non-litigasi, yaitu mediasi bagi para pihak yang bersengketa dan adanya konsultasi bantuan hukum yang membutuhkan. Dan yang terakhir adalah bantuan hukum dengan melakukan sosialisasi terhadap prosedur pembuatan KTP dan SIP bagi pedagang pasar terkait izin berjualan pedagang yang ada di Pasar Raya 2 Kota Salatiga yang diatur dalam Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 38 Tahun 2018 tentang pengelolaan pasar daerah. Melalui bantuan hukum kepada masyarakat di lingkungan Pasar Raya 2 Salatiga, Kota Salatiga ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, pemahaman, serta kemampuan masyarakat ketika menghadapi suatu masalah yang berkaitan dengan regulasi dan hukum. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.